Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Putri Permatasari. Saya dari Prodi Perawatan kelas 1B dengan nomor NIM 104020036. Di sini saya mahasiswa Politeknik Negeri Subang akan merumuskan buku Pendidikan Pancasila Ilmu Pendidikan Tinggi yang disusun oleh Dr. Ujang Chandra, SSA, MH, MIP, yang dalamnya ada 10 bab. Dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Dan jangan lupa simak video ini. Dan di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Dan yang kedua, rumusan Pancasila. Dan yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Bab kedua yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia, yang di dalamnya terdiri dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai lembaga negara Indonesia. Dan yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU X/2012. Dan bab ketiga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengertian filsafat. Dan yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Dan yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Dan bab keempat yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma, terdiri dalam 2 bagian. Dan yang pertama, pengertian nilai etika dan norma. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Yang bab kelima yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, isi, arti, materi, muatan, sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Dan bab keenam yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pengertian ideologi. Dan yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang keempat, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU XI/2013. Dan bab ketujuh yaitu memahami demokrasi Pancasila, yang dalamnya terdiri dari 2 bagian. Dan yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Dan bab 8 yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang terdiri dari 4 bagian. Dan yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dan yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Dan yang keempat, yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri dari 7 bagian. Dan yang pertama itu isi, arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu isi, arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang keempat yaitu hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dan yang keenam yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bab terakhir yaitu bab 10 yang isinya refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian paradigma, yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang keempat Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang kelima yang terakhir eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan era globalisasi. Yang sekian yang saya udah meresum buku Pendidikan Pancasila untuk ilmu pendidikan tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.